Ustadz kok berapi-api malam ini? Ya habis buka puasa. Coba kalau tausiahnya tadi sore jam 6. Jamaah sekalian. Adapun judul kajian kita adalah tentang sabar. Semangka yang di hadapan ini jangan dimakan sabar. Tapi malam ini Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ibu-ibu ada? Oh, saya sangka ibu-ibu sudah musnah. Ternyata Masya Allah, tabarakallah, hebat masjid ini. Keramiknya sampai memanjat ke atas tiang, tapi jendelanya hilang. Ini memang nggak ada atau dicopot? Masya Allah, tabarakallah. Pantasan suasananya luar biasa. AC kelihatannya hidup tapi tidak lagi bisa mengontrol keadaan. Mudah-mudahan yang hadir malam ini mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Banyak-banyak bersolawat. Pokoknya malam ini jangan hitung lagi banyak-banyak bersolawat. Almarhum Habib Munzir Al-Musawwa berapa kali solawatnya satu hari? Berapa itu? 5.000. Sangka 5 kali. 5.000 kali solawatnya. Makanya tasbihnya panjang. Pelan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alaiya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan balas 10 kebaikan. Wa utan anhu asyara sayyiat, 10 dosa dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan itu insyaallah. Banyak-banyak selawat. Makanya anak-anak ini malam ini datang kemari mendengarkan tausiah. Kenapa? Karena ibunya dulu waktu itu anak kecil. Anak kecil datang, luar biasa. Besok apa enggak masuk sekolah? Anak kecil datang, libur. Anak-anak bisa datang pengajian. Mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Saat ibunya tuh anak-anak kecil berdesak-desakan. Mudah-mudahan mereka akan menjadi kepala dinas, kepala Banten, berkantor, anggota legislatif, DPR, presiden, wakil presiden, gubernur. InsyaAllah 20 tahun akan datang. Mereka yang akan menegakkan syariat Muhammad SAW di sini. Mereka yang akan menjadi ketua panitia tablik akbar tepat malam 23 Ramadan tahun 2028. Mereka akan nelpon ke Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul. Apa bisa datang ke Masjid Al-Bakri? InsyaAllah I'm coming. Apa acaranya? Dulu Ustaz waktu datang kami masih kecil. Kami ingin mengulang masa lalu. Kami ingin mengenang Ustaz datang lagi kemari. InsyaAllah. Tapi tolong jemput saya. Dulu saya datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Bangga kita. Kita akan mati semuanya, tapi kita akan meninggalkan anak-anak. Ketika lahirnya kita azankan ke telinga mereka sebelah kanan. Kita sebut nama dia yang kita sebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal kita sayang sama ayah kita sayang sama ibu kita sayang sama istri kita. Tapi yang kita sebut nama Muhammad sallallahu alaihi. Ada nggak orang ketika anaknya lahir yang dibisikkan nama dia? Mas Parno. Mohon maaf Mas Parno, mohon maaf. Kesamaan nama tidak ada unsur kesengajaan. Tolong jangan dibully saya di itu. Enggak ada. Nama yang disebut nama dia, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita muliakan dia. Apa itu orang Islam? Nabinya kok didoakan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad. Lihat tuh orang Islam. Nabinya didoakan. Kami nggak pernah perlu mendoakan Nabi kami karena Allah sudah menjamin dia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan kuberi ya Muhammad. Lalu kenapa kita berselawat? Selawat itu bukan untuk dia tapi untuk kita yang perlu selawat. Maka di akhirat nanti insya Allah semua yang mengucapkan nama dia masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul utusan Allah, masuk surga. Wa in zana wa in saraq. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap masuk surga. Enak tenan. Masa berzina mencuri masuk surga? Iya. Semua yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masuk surga. Walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga, tetap masuk surga. Masuknya kapan? Ini yang jadi masalah. Transit dulu. Penerbangannya nggak direct, nggak langsung, delay. Sedangkan kita maunya langsung masuk surga. Makanya doa kita 3. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab.
tiap hari 7 kali pagi. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma. Apa arti Allahumma ajirna minan nar? Jangan sampai transit, jangan sampai transit, jangan sampai transit, jangan sampai transit. Panas neraka itu Pak Ustaz. Diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Letakkan kerikilnya di tapak kaki, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepala. Berapa derajat Celcius itu Pak Ustaz? Dia nanya derajat Celcius. Otaknya mendidih. Oleh sebab itu kita perbanyak solawat, 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 solawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Namanya seorang berasal dari Alexandria. Nanti kalau adik-adik sampai ke Kairo, naik bis 200 km, di tepi laut Mediterania, ada kota bernama Alexandria. Kota itu didirikan oleh seorang laki-laki dari Yunani bernama Alexander the Great. Alexander the Great membuat kota Alexandria. Saya kalau buat kota namanya Somalia. Nah, ternyata ada anak dari Alexandria ini bernama seorang laki-laki yang gagah dan perkasa bernama Busiri. Al-Busiri lumpuh. Busiri lumpuh, di hari tuanya sakit, gak bisa apa-apa, hanya menunggu malaikat maut tiba. Tapi ternyata dia cerdas, dia ambil tinta, dia tuliskan kertas. Itulah dia solawat. Tapi nggak tahu solawatnya apa namanya. Solawat tanpa judul, dia tulis. Hanya menulis saja, bergerak lain tidak bisa. Hanya menulis saja, dia tulis solawat. Sampai akhirnya dia tertidur. Ketika tertidur datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalungkan sorban ke pundaknya berwarna hijau. Sorban dalam bahasa Arabnya burdah. Maka solawat yang ditulis Imam Al-Busiri diberi nama solawat burdah. Begitu dia terbangun, terjaga dari tidurnya, langsung lumpuhnya hilang dan bisa tegak berdiri. Begitu keajaiban daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami berziarah ke makam Imam Al-Busiri di Alexandria, kami bacakan syair-syair burdah. Begitulah kemuliaannya. Maka Busiri dengan burdahnya masih masyhur. Bapak Ibu masih baca syair burdah? Alhamdulillah. Tapi kami di Riau burdah tidak begitu populer. Kami biasanya yang kami baca adalah syair Al-Barzanji. Di Betawi Barzanji dibaca juga? Masya Allah, semua dibaca di sini. Luar biasa. Al-Barzanji seorang laki-laki namanya Abu Ja'far Al-Barzanji. Barzanji nama kampung di Irak namanya Barzanjah. Orang Barzanjah dipanggil Barzanji. Orang Makkah Al-Makki. Orang Madinah Al-Madani. Orang Jakarta Al-Jakartawi, Al-Batawi. Mufti Syekh Habib Utsman Al-Batawi. Lalu kemudian orang Barzanjah ini pindah ke Madinah, lahirlah anak laki-laki bernama Abu Ja'far Al-Barzanji, belajar di Al-Azhar Kairo Mesir, kembali ke Madinah, diangkat menjadi mufti di Yaman oleh kerajaan Turki Utsmani, kemudian kembali ke Madinah menulis syair. Itulah dia syair Al-Barzanji. Ulama-ulama besar, kita baca semua. Jadi ada pun tuduhan-tuduhan, apa ini? Jangan baca burdah, jangan baca Barzanji. Jadi kita lawan orang yang mengatakan jangan baca. Gak usah dilawan, terus buat aja musabakoh. Musabakoh lomba Al-Barzanji. Abtadi'ul imla abismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Maka dibacakan syair-syair Barzanji. Luar biasa. Dulu sebelum ngayun anak akikah baca Barzanji. Sebelum naik pelaminan pengantin baca Barzanji. Sebelum acara khitanan sunatan baca Barzanji. Barzanji dibaca tiap hari. Saya di Majlis Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah, ketika datang baca Barzanji. Syair Barzanji dibaca untuk apa? Mengenang Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Al-Barzanji sudah tergeser oleh apa? Keyboard tunggal. Keong racun kucing garong. Cinta satu malam. Kabi kaci kabigam kuc kotahi. Pembukanya jatuh bangun aku mengejarmu. Gimana mau bangkit, jatuh bangun terus.
Oleh sebab itu maka ini mesti kita bangkitkan lagi semangat-semangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini yang saya hadapi ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga kita malam ini. Bapak dengan seragam tentara datang, dengan pakaian polisi datang. Pak tentara, Pak polisi nggak perlu ceramah, cukup diam aja. Mereka dengan seragamnya sudah berdakwah. Anak-anak kecil melihat, oh Pak polisi aja ke masjid, Pak tentara aja ke masjid, Papa kok nggak ke masjid? Bangga kita. Anak-anak di belakang saat sholat tarawih tadi melihat ke depan. Loh, Pak polisi pakai pistol besi ke masjid. Ini yang pistol air kok nggak ke masjid? Bangga gitu. Mereka pakai motor besar patroli ke masjid, pakai semprit ke masjid. Nanti pas kebetulan sholat di samping Pak polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak, sehat? Besok pagi razia. Prit. Yang tadi malam kan? Iya. Tetap kena. Ini kan aturan. Nggak boleh. Melanggar peraturan nggak boleh. Makanya yakinkan sebelum berangkat, yakinkan pakai helm dan bunyi klik. Baru berangkat. Iklan Polda. Saya kemana-mana sampai sekarang. Kalau nggak percaya, ini dompet masih ada. SIM A, SIM C tetap ada. Walaupun saya naik pesawat. Tetap ada SIM. Alhamdulillah. Dulu sebelum saya ngurus SIM, selalu ketangkap razia. Dulu. Setelah saya urus, nggak ketangkap. Masya Allah. Kita ngurus itu bukan karena ketangkap, tapi karena taat aturan. Itu untuk kita juga. Loh, dari sholawat kok bisa masuk ke SIM? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di malam-malam Ramadan ini, malam indah bersilaturahim. Andai tidak ada Ramadan, dapat dijamin saya nggak akan jumpa dengan Habib Husain, Habib Ali, nggak jumpa dengan Pak Polres, nggak jumpa dengan Pak Dandim, nggak jumpa dengan Pak Wali. Tapi malam ini kita bertemu dalam majlis yang dirahmati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya ketika nanti kita mau masuk surga ditanya, kamu ketemu Syanu di mana? Ketemunya di masjid. Masjid mana? Masjid Al-Bakri. Acara apa? Tabligh Akbar malam 23, malam Jumat terakhir di bulan Ramadan. Siapa yang tahu tausiah? Siapa ya, lupa. Mudah ingat nama penceramahnya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Masyaallah. Tabligh Akbar Ramadan 1439 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Galakkan silaturahim. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lancar rezekinya, wa yunsa lahu fi azrihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Makanya selesai sholat, setiap sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Pak Ustadz katanya nggak boleh salaman selesai sholat. Loh, salaman kok nggak boleh? Sebelum makan salaman, setelah makan salaman, cuci tangan dulu. Sebelum sholat, salaman. Selesai sholat, salaman lagi. Namanya hukumnya mubah. Yang ngomong gitu bukan saya. Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Imam besar dalam mazhab Syafi'i. Kalau sebelum sholat, belum salaman. Selesai sholat, salaman. Mustahab, dianjurkan. Sebelum sholat, udah salaman. Habis sholat, salaman lagi. Mubah, boleh. Yang nggak boleh, sedang sholat, salaman. Itu nggak boleh. Allahu Akbar. Sehat Pak Dandim? Ini nggak benar. Nah, silaturahim harus kita jaga. Jangan nunggu Idul Fitri. Sekarang nggak ada gunanya banyak tarawih, banyak zikir, banyak baca Quran, tapi ternyata tidak baik dengan kawan, dengan tetangga, ngomong bohong, tipu-tipu. La yadkhulul jannah, nggak masuk surga. Siapa yang nggak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah di Masjid Al-Bakri tidak ada yang mutus silaturahim. Yang duduk di atas, yang duduk di bawah, yang berdiri, semuanya tidak ada yang merasa lebih lina, lebih indah. Semuanya merasa sama di hadapan Allah. Yang berdiri-berdiri ini pahalanya 2 kali lipat, insya Allah. Begitu cara menyenangkan hati orang yang berdiri. Nah, oleh sebab itu tidak ada yang paling mulia di antara kita yang ramai ini. Siapa yang paling mulia? Apakah yang ceramah ini yang paling mulia? Yang ceramah ini justru yang paling banyak dosanya. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Saya ceramah tadi 8:30. Sekarang sudah jam 9:15. Berarti saya sudah ngomong 45 menit. Ini di antara kita ini siapa yang paling banyak salahnya?
Maka yang paling banyak salahnya itu yang minta maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya? Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Belum, contoh aja. Mau cepat aja makan kolak pulang ke rumah. Apa maknanya? Silaturahim, silaturahim, silaturahim. Mamin muslimah ini ada dua orang muslim, yaltaqiyani, ketemu, wa yatasafa'ani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma. Allah ampunkan dosa-dosa mereka berdua. Sampai kapan? Qabla an yatafarraqa, sebelum berpisah. Betapa indahnya. Astagfirullahalazim, gugur dosa. Astagfirullahalazim, gugur dosa. Tapi ada orang enggak istighfar, dosanya gugur. Kamata sakat auraqus syajar, seperti gugurnya daun-daun kayu. Dengan apa? Salaman. Tadi saya di depan salaman. Mohon maaf adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Dari mulai rumah depan saudara saya yang menyambut saya tadi, sampailah ke Masjid Al-Bakri, berapa orang yang mengulurkan tangan mau salaman. Sombong sekali Ustaz Somad, kalau tahu begini saya enggak datang tadi. Mohon maaf, kalau semua disalami mungkin azan subuh baru sampai. Salamnya sebentar, selfie-nya yang lama. Oleh sebab itu hamba Allah yang dhaif Abdul Somad mohon maaf. Maukah memaafkan silap salah saya? Alhamdulillah. Lebih baik minta maaf di sini daripada minta maaf di akhirat, betul? Di padang mahsyar berkumpul semua umat, berapa miliar manusia, di mana mau dicari? Maka minta maaf sekarang. Saya nunggu nantilah Pak Ustaz 1 Syawal. Iya kalau umurmu sampai. Siapa yang jamin umur kita sampai 1 Syawal? Bisa nanti malam. Berapa banyak orang yang ketika digedor pintunya, Pak, Papa bangun, ayo sahur. Enggak juga. Sahur, enggak juga. Didobrak, udah kejang. Mati sudah. Rupanya tadi malam buka update statusnya. Apa update statusnya terakhir? Rasanya mau mati. Mati betul lah. Oleh sebab itu, maka kita tidak berpikir kita besok pagi hidup. Anggaplah ini malam terakhir Ramadan bagi kita. Sehingga malam ini kita akan tahajud sampai azan subuh berkumandang. Anggaplah ini Ramadan terakhir bagi kita. Anggaplah ini, kalau engkau sholat ka'annaka muwaddi'. Kalau kau sholat seakan-akan itu sholat terakhir, sholat selamat tinggal. Setelah itu tidak akan ada sholat lagi. Mudah-mudahan ini pertemuan kita yang bukan terakhir insyaAllah. Walaupun kita berpisah, kita akan bertemu di mana? www.youtube.com. Nah, oleh sebab itu silaturahim harus tetap terjaga. Andai Bapak Ibu dari jamaah Masjid Al-Bakri dapat berita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Ustaz Abdul Somad sudah meninggal dunia. Jamaah, memang kemarin saya lihat tanda-tandanya udah kelihatan. Saya waktu itu dekat sini, Ustaz Somad ini kan, itu saya lihat, ini Ustaz nggak sampai 2 Jumat lagi. Apakah kalau Ustaz Abdul Somad ini meninggal dunia di Riau lalu putus hubungan dengan jamaah Masjid Al-Bakri? Enggak putus. Kenapa? Jamaah Masjid Al-Bakri, Habibuna Habib Ali pasti akan membacakan untuk anakku almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Mengalir Al-Fatihahnya dari Jakarta, dari Depok, dari Bekasi, dari Bogor, mengalir sampai ke Riau. Dan tidak ada yang salah alamat. Dia bukan titipan kilat. Pasti sampai Pak Ustaz. Ya, kenapa demikian? Allah yang menyampaikan kebaikan. Sebagaimana sampainya salam untuk orang meninggal dunia. Kita kalau lewat di makam kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah al-mustaqimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang doa untuk orang mati ya. Kami selama ini pendek aja Pak Ustaz. Apa bacaannya? Assalamualaikum ya alal kubur. Oke lah daripada enggak sama sekali. Sekarang anak-anak muda lewat di makam, good morning. Enak aja. Lewat di makam tetap mengucapkan salam. Hadisnya riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? Aisyah, kalau lewat di makam jangan diam aja. Ucapkan doa ini. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Yang hafal baca, yang enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Nah, silaturahim walaupun kita mati tidak putus. Apa yang ingin Ustaz sampaikan? Beberapa poin ingin saya sampaikan. Yang pertama, sholawat. Yang kedua, silaturahim. Insya Allah saya ceramah nggak pandai ngalor ngidul. Ada orang semua dibahas, semuanya dibahas.
Dari mulai kurban sapi, kambing sampai kalajengking. Saya kebetulan nggak pandai, maka saya batasi ceramah saya. Pertama, cerita tentang sholawat. Yang kedua, tentang silaturahim. Yang ketiga, tentang memakmurkan masjid. Rasanya mubazir cerita memakmurkan masjid di Masjid Al-Bakri. Kenapa? Masjidnya sudah ramai, melimpah ruah. Ini ngomong-ngomong yang masjid mana? Ini masjid. Yang sebelah sana? Oh Allah, bingung saya. Sama seperti orang di Masjidil Haram. Hayya 'alas shalah. Datang jamaah nanya, mas, ya, langgarin nanti. Loh, kita dalam masjid, Pak. Kita dalam Masjidil Haram, saking luasnya, Masya Allah. Sholat. Kira-kira kalau sholat di sini apakah sampai sopnya? Ya, melimpah ruas. Cuman yang saya bingung kalau gini tarawihnya gimana tadi? Masya Allah, melimpah ruah. Insya Allah, kalau sudah anak-anak melihat ini, saya yakin dan percaya 20, 30, 50, 100 tahun akan datang, masjid ini akan tetap tegak menjadi tempat beribadah kepada Allah SWT. Jangan lupa, kalau masjid tidak kita makmurkan, masjid tidak kita jaga, maka na'udzubillah, kurang hebat apa masjid yang ada di Andalusia, Spanyol. Saya tanya, kamu tahu Andalusia? Enggak. Andalusia enggak tahu? Enggak. Real Madrid Barcelona tahu? Real Madrid Barcelona itulah Andalusia, Mas Bro. Andalusia nama Islamnya. Ketika datang seorang perempuan bernama Ratu Isabella, habis umat Islam rata dengan tanah, lari pontang-panting, sebagiannya lari ke Maroko, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Lari mereka menyeberang laut. Makanya sebagian orang Maroko yang di utara itu matanya biru, rambutnya pirang, kulitnya putih, hidungnya mancung. Kenapa? Menyeberang dari Eropa. Rata dengan tanah. Begitulah kalau kita lemah. Makanya harus kita jaga masjid kita. Jangan sampai diambil apapun. Dengan cara apa? Dengan cara memakmurkan dengan sholat berjamaah. Tarawih di masjid, witir di masjid, i'tikaf di masjid, tahajud di masjid, tadarus di masjid, tausiah di masjid, tidur pun di masjid. Ada sebagian tidur. Masuk kita jam 1, jam 2 siang ke masjid, buka pintu, bergelimpangan korban tsunami. Pakai seragam PNS lagi. Pas dibangunkan, Pak, bangun. Langsung dia bacakan hadis, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hah? Itu hadis tidak dipakai untuk motivasi tidur siang. Sudahlah tidur siang di masjid, telungkup di sajadah, ngences pas tempat sujud. Nanti malam orang mau iktikaf, sujudnya lama. Karena Ustadz ceramah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sujud. Fa'aktsiru fihi doa, perbanyaklah doa ketika sujud. Allahu Akbar. Imamnya khusyuk, sajadahnya harum. Makmum di belakang nahan napas. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Makanya kalau terpaksa juga harus tidur di masjid, jangan telungkup, telentang. Pak Ustadz, saya telentang pun ngences juga. Astagfirullah. Yang telentang ngences, beli pampers. Parah itu tidur ngences. Ini menjaga adab-adab masjid. Kita jaga, kita muliakan. Sendal takut hilang, beli gembok. Letakkan di sana satu, di sana satu. Insya Allah nggak hilang. Kalaupun hilang, hilang satu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makmurkan masjid kita. Ustadz Somad, ini perempuan-perempuan mau ke masjid gimana ya? Katanya perempuan lebih baik di tempat yang dalam pekarangan, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat sempit. Itu kalau terjadi fitnah di Suriah, di Palestina, perempuan nggak sholat di masjid takut ditangkap tentara Israel. Tapi di daerah kawasan Masjid Al-Bakri, apa ada tentara Israel? Nggak ada.
Maka datang hancur tentara Israel kalau datang kemari langsung ditembak semua. Oleh sebab itu datang suaminya ikut, istrinya ikut, anaknya ikut, ada pengajian tabligh akbar yang nggak bisa ngelihat ke dalam, di luar ada layar, di dalam aja ada layar. Saya dari tadi ngelihat saya di TV itu. Oleh sebab itu maka bawa ke masjid. Hai para laki-laki, kalian punya tanggung jawab 5 kepada istri kalian dan anak kalian. Beri mereka makan, sudah. Beri mereka minum, sudah. Beri mereka pakaian, sudah. Beri mereka tempat tinggal, sudah. Beri mereka perhatian, sudah. Beri mereka pendidikan. Mestinya kalian yang mendidik mereka. Tapi karena tidak sanggup mendidik mereka, bawa mereka ke masjid. Karena ada pengajian. Solawat, sudah. Menyambung tali silaturahim, sudah. Memakmurkan masjid, sudah selama Ramadan. Tapi coba perhatikan masjid-masjid yang lain. Masjid Al-Bakri, alhamdulillah. Masjid yang lain seperti ekor tikus, makin ke ujung makin kecil. Ini banyak masjid-masjid sekarang tinggal pemain inti saja lagi. Pemain cadangan sama naturalisasi sudah terbang. Mana pemain cadangan? Cabut. Naturalisasi pulang kampung. Tinggal pemain inti 2 orang. Kadang-kadang dia jadi imam, kadang-kadang jadi makmum, kadang-kadang azan, kadang-kadang iqamat. Wah, kalau begini gimana ceritanya? Oleh sebab itu maka kalau sampai satu masjid tidak dilaksanakan sholat berjamaah sampai kosong, istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Satu kampung diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, camatnya kesetanan, walinya kesetanan, bupatinya kesetanan, gubernurnya kesetanan. Udah sampai itu aja. Oleh sebab itu maka kita jaga sholat berjamaah supaya kita tidak diganggu setan. Dengan cara apa? Ramaikan. Makanya ini membiasakan. Jangan pahami Ramadan menumpuk ibadah. Ini banyak orang memahami Ramadan numpuk ibadah. Tumpuk ibadah. Nanti bulan Syawal nggak ke masjid lagi. Pak Haji. Ya nggak ke masjid. Udah full tuh kemarin Ramadan. Nggak bisa gitu. Ini Ramadan bukan bulan numpuk amal. Ramadan adalah bulan membiasakan diri beramal. Alhamdulillah Ustaz Somad. Kami Ramadan tahun lalu memang nggak full. Tapi Ramadan ini alhamdulillah full semuanya. Apanya fullnya? Ada ayam goreng, ayam penyet, ayam. Bukan itu maksud fullnya. Ini bulan ibadah, mau ibadah. Mohon sopnya luruskan dan rapatkan. Mantap tulisannya. Supaya sopnya lurus. Gimana cara meluruskan sop itu Pak Ustaz? Ujung tumit di ujung sajadah, kata sebagian imam. Luruskan ujung tumit di ujung sajadah, kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Bahu dengan bahu nggak masalah bro, karena ada lapisnya. Tapi ketika kaki dengan kaki ada yang geli. Saya kalau ada yang kelingkingnya nyentuh kelingking saya diam aja. Saya termasuk yang nggak sensitif masalah kelingking. Tapi ada orang yang ketika disentuh, dia geser. Dia geser. Nah, maka ketika sekali kau sentuh dia geser, jangan sentuh lagi. Berarti dia orangnya geli. Biarin aja. Nanti kalau ngurus kaki terus, iya kalau dia orang yang udah lama sholat. Kalau dia preman baru tobat, kita geser sekali, dia injak. Hancur. Oleh sebab itu maka, ini kita jaga. Jangan gara-gara masalah sepele rusak masjid kita. Ini masjidnya memang dari dulu sudah 23 rakaat. Ya pakai 23 rakaat. Masjidnya dari dulu bismillahnya jahar. Ya pakai bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ada yang bismillahnya jahar. Di Makkah itu kenapa bismillahnya sir? Makkah itu rajanya Salman bin Abdul Aziz. Mazhabnya Hambali, makanya pakai bismillahnya sir. Sedangkan di Hadramaut Tarim, waktu saya di Hotel Crown dengan Habib Umar bin Hafiz sholat subuh, saya dengar kira-kira Habib Umar bismillahnya jahar apa sir? Bismillahirrahmanirrahim. Oh jahar. Kira-kira nanti rakaat kedua Habib Umar pakai kunut apa enggak ya? Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fihi man hadait. Habib Umar bin Hafiz pakai kunut. Kenapa? Karena Hadramaut Tarim mazhabnya Syafi'i. Oleh sebab itu maka
Ini kita yang sudah terbiasa dengan mazhab Syafi'i, para ulama kita Asia Tenggara bermazhab Syafi'i, ya pakai mazhab Syafi'i. Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjid Al-Haram, dia tidak pernah baca bismillah jahar, tapi ketika dia datang ke Masjid Istiqlal, jahar apa enggak? Jahar. Tonton videonya di YouTube Istiqlal. Syekh Abdurrahman Sudes jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tetap bismillah jahar. Orang heran. Loh, kok dia di Istiqlal jahar? Kenapa di Masjidil Haramnya sir? Karena dia tahu bahwa di Jakarta ini mayoritasnya bermazhab Syafi'i. Tapi yang paling enak ya jadi makmum. Mau jahar, mau sir, ngikut aja. Allahu Akbar. Mau sir, mau jahar, ikut aja. Makanya saya kalau di mana-mana, kalau ada ngumpul ustad, begitu mereka gelar sajadah, saya langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saya pejam mata sudah. Paling enak jadi makmum. Nah, jadi makmum jangan komplain. Ini ada makmum komplain nggak mau ikut imam. Allahumma hdina fi man hadait. Nggak mau. Wa'afina fi man afait. Lu aja. Ikut. Datang orang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Hai Imam Ahmad bin Hambal bermazhab Hambali. Ya. Engkau pimpinan pendiri mazhab Hambali. Ya. Bagaimana engkau sholat subuh pakai kunut apa enggak? Enggak. Lalu bagaimana kalau saya sholat subuh imamnya Syafi'i, sedangkan saya bermazhab Hambali? Kata Imam Ahmad bin Hambal, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya tidak diaminkan, tapi ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yaqdi 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau hafal, kalau enggak hafal. Nah, kenapa yang 5 itu diaminkan? Yang 5 itu doa. Sedangkan yang sisanya itu sana. Sana artinya pujian. Jadi enggak semua doa itu diaminkan. Yang pujian-pujian enggak perlu diaminkan. Makanya sekarang saya kalau diundang di kantor acara dinas BUMN, saya heran. Ketika acara doa, semua diaminkan. Padahal yang baca doa bukan sedang baca doa. Dia puji-pujian. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul di kantor ini. Amin. Orang dia nggak baca doa kok. Ya Allah, kami pagi ini bersama dengan Pak Bupati, Pak Wali Kota, bersama pejabat-pejabat daerah. Amin. Di kantor yang megah dan indah ini. Amin. Loh, orang belum doa kok. Semua diaminkan. Nah, la yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Selesai salat berdoa imam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Tadi di sela-sela tarawih ada satu berdoa. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amin. Apa maknanya? Karena kita berdoa beramai-ramai, kata Nabi, la yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka karena doa berjamaah. Tidak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah SWT. Makanya doa ramai-ramai. Ada orang selesai sholat, pulang. Kamu nggak baca doa? Enggak. Kenapa? Doa imam lain sama doa saya. Loh, kenapa? Imam mintanya hujan, saya nggak mau hujan. Saya kan jual es krim, Pak Ustadz. Doanya kan waktu bersama-sama itu doa secara umum. Doanya kan sama semua. Makanya kalau saya yang baca doa itu cuma 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam akidah. Wa afiatan fil jasad, badan sehat. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmunya nambah. Wa barakatan fil rizqi, rezekinya berkah.
wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Nah, jelas. Ini ada juga imam yang doa enggak jelas. Maut. 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 Anak-anak kita itu kan tuh anak-anak kita. Saya sudah ceramah 1 jam 10 menit, anak-anak masih tetap merekam. Masya Allah. Ini nampaknya jadi Menkominfo nanti. Luar biasa. Kalau anak itu tidak pernah belajar doa ngapal pakai kertas, dia bisa hafal karena otaknya cerdas. Maka dia cukup mendengar, dia hafal. 30 malam dia sholat tarawih, dia hafal itu doa. Beda dengan kita, dihafal hari ini, besok hilang. Dia cerdas. Makanya nanti coba ibu panggil anaknya. Nak, sini. Apa tadi doa imam? Maut. 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 Loh. Kok itu nak? Itu yang dia dengar. Oleh sebab itu, doa ini lembutlah. Wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Dirayu Allah Ta'ala. Bayangkan orang datang ke kantor Pak Wali Kota bawa proposal masjid. Kami imam jendela, karpet, semen. Tentu Pak Wali ngeliat, dia panggil Satpol PP. Satpol PP, ini tangkap, gila nih. Coba kalau datang bawa proposal ngerayu. Bapak Wali kami perlu AC 3, 5 monitor. Masih ada WC yang belum selesai. Lembut hatinya, Masya Allah. Insya Allah nanti saya kirim rekening. Berapa Pak Wali? Ya 20 juta. Apa maknanya? Merayu kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam Ramadan, tidak lama lagi, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Tinggal 6 malam lagi merayu kepada Allah. Ya Rasulullah, kata Aisyah, andai aku berjumpa dengan malam Ramadan, malam tarawih, malam Lailatul Qadar, apa doa yang ku minta? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi ada yang nambah karimun Pak Ustaz. Ya enggak salah. Mungkin dia baru beli mobil karimun. Allahumma innaka afun karimun halimun azimun. Salah apa enggak? Ya enggak. Mana dalil? Ini bid'ah nih. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nabi sholat sama sahabat. Sami Allahu liman hamidah. Ketika itu Nabi hanya mengajarkan satu doa. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tiba-tiba ada satu sahabat doanya lain. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca sholat doa yang beda dengan doa kalian? Coba. Dia gentleman. Ana, saya yang baca itu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun. Aku lihat 39 malaikat berlomba-lomba turun dari langit ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Padahal doa itu tidak pernah diajarkan Nabi. Itu inisiatif dia sendiri. Tapi doa itu baik. Maka berdasarkan ini apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, jawazu ihdasiz zikri ghairil ma'zur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'zur. Boleh membuat doa yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah hadis selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Boleh. Nah, kalau dia tambah Allahumma innaka afuwun karimun halimun azimun, bertentangankah dengan Quran dan Sunnah? Tidak. Itu semua kan al-asmaul husna. Karimun, azimun, halimun. Maka baik, tidak salah. Jadi tidak mudah membid'ahkan orang. Ini dia sudah mau ke masjid, alhamdulillah. Tetangga yang lain sakau. Dia sudah mau ke masjid, alhamdulillah. Ini orang lain sekarang sedang di mana? Dugem. Apa itu? Duduk sambil gemetar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat sudah. Silaturahim sudah. Salat berjamaah sudah. Masjid sudah. Doa sudah. Oh,
ternyata di sekitar kita ada sekolah tahfiz Quran. Nanti, yang terakhir, yang kelima, ada di antara bapak ibu di akhirat, di atas kepalanya tajun minan nur, mahkota crown dari cahaya. Kenapa di kepala dia ada mahkota dari cahaya? Karena anaknya para penghafal Kita tidak hafal Quran, tapi kita ingin anak-anak kita penghafal Quran. Amin. Masukkan anak penghafal Quran. Segera daftarkan ke sekolah tahfiz Quran sebelum pendaftaran tutup pada tanggal berikut ini. Saya Pak Ustadz memang orangnya bodoh, goblok, jahil, pemabuk, sakau. Tapi saya tidak ingin anak saya buta huruf, maka saya masukkan tahfiz Quran. Mantap, begitulah mestinya orang tua. Ini banyak orang tua sekarang, saya ini Pak Ustadz jahat, nakal, bodoh, goblok. Terus anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Wah, gimana ceritanya? Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Jangan nunjuk kami lah Pak Ustadz, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, kamu semua akan ditanya tentang anak-anak kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menyangka memanjakan anak dengan gadget, dengan mobil, dengan motor. Dibelikan motor, kecepatannya 200 km per detik. Habis tiang listrik semua. Engkau bukan sayang. Itu sama dengan memberikan pisau dapur yang tajam kepada anak umur 5 tahun. Habis luka. Kalau luka tangannya nggak apa-apa, luka nadinya, mati dia, kehilangan darah. Sesungguhnya kita bukan sayang pada anak, kita sedang menjerumuskan anak kita dalam dosa besar. Mari kita sayangi mereka. Duit, beri terus duit, duit. Akhirnya dia beli narkoba, dia beli sabu-sabu, dia beli macam-macam. Paling rendah, dia beli lem kambing. Nauzubillah. Oleh sebab itu kita jaga, kita selamatkan. Masukkan ke pondok tahfiz Quran. Pulang dari pesantren, istri saya Pak Ustadz matanya bengkak sebesar bakso. Kenapa? Nangis. Papa, anak kita. Diam, jangan nangis. Lebih baik kita berpisah sekarang daripada 20 tahun lagi dia pecandu narkoba, dia menjadi pezina, dia menjadi perampok. Lebih baik kita pisah sekarang. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak saya kasih tahu istri saya sekarang sudah diam. Terus saya yang nangis, Bang. Gimana ceritanya ini orang? Kita mesti tegar, mesti tabah. Bapak nanti anaknya mau disekolahkan kemana? Ustadz Somad, insya Allah anak-anak kami dari Jambi selesai ini akan kami kirim ke Rubat Tarim, tempat Habib Syatiri, Salim Syatiri rahimahullah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kami akan kirim ke Darul Mustafa Habib Umar bin Hafiz. Kami akan kirim ke Rasaifah Habib Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kami akan kirim ke Habib. Ini itu yang akan membimbing dia. Dia akan cinta habaib, dia akan cinta ulama, dia akan cinta negeri, dia akan cinta kepada Allah, dia akan cinta kepada Rasulullah. Kita akan mati. Jangan takut cerita mati. Ini banyak orang takut mati. Kalau udah istrinya nanya mati, Mas gimana kalau mati? Jangan cerita mati. Kenapa takut cerita mati? Apa yang buat kita? Semua akan mati, betul? Oh, Ustaz jangan cerita matilah. Oke. Kalau gitu gimana? Cerita meninggal. Emangnya kalau kita mati apa yang akan kita bawa? Mobil yang bagus, tinggal. Sepatu, baju baru. Siapa yang udah beli baju baru untuk Idul Fitri? Ini yang paling takut mati. Ya Allah, kalaupun mati biarlah hari raya ketiga. Kita tidak pernah takut mati, tapi jangan cari mati. Jangan gara-gara saya bilang jangan takut mati, pulang dari sini nggak lihat traffic light lagi. Tangkap sama polisi. Kamu kenapa nggak lihat lampu merah? Kalau nggak mati, aku sudah ditakdirkan tidak mati, Pak Polisi. Kita harus bersiap sedia, ada ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita selamatkan ini semua. Itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang 75 menit saya memberikan tausiah. Yang baik dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang taim. Saya mohon maaf kepada habaib, kepada para ulama, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi amal soleh insyaallah. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
Apakah seorang polisi dalam menangkap penjahat, kalau dia mati ditembak penjahat dan polisi itu syahid? Ya, kalau masuk polisinya tak nyogok. Kalau berangkat dari rumah dengan niat yang benar, polisi jujur, polisi yang dijadikan ikon dulu siapa? Sugeng, Hugeng, polisi yang kata orang jujur. Ini ada panti asuhan, isinya 120 anak yang dibuang. Neneknya buang karena bisu, ibu kandungnya buang karena buta, itu ditampung. Saya tanya, Pak, selama bapak buka panti ini anak yang dibuang 150. Kalau cerita profesi, siapa yang paling banyak nyumbang ke sini? Nanti kalau saya jawab Ustaz tak percaya, saya percaya insyaallah. Siapa yang paling banyak nyumbang ke sini, Pak? Polisi. Paling banyak polisi. Entah dijadikan money laundry, wallahu a'lam. Yang jelas kata dia, kita husnuzan banyak. Jadi banyak yang baik-baik itu. Kalau dia berniat baik, dia ditembak. Jangankan menolong harta orang, man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati menyelamatkan hartanya dengan cara halal, maka dia mati syahid. Apalagi dia menyelamatkan orang lain, menyelamatkan nyawa orang lain, maka dia mati syahid. Oleh sebab itu kita ini nanti akan dibangkitkan di akhirat sesuai dengan niat kita masing-masing. Maka kita disuruh bangun pagi itu sudah niat baik. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kalau engkau menghidupkan aku, maka aku mesti selalu berbuat karena engkau. InsyaAllah niatnya baik. Ustaz, apakah kita tahu apa yang dibukti amalan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Pak Ustaz tahu tak solat asar Pak Ustaz tadi diterima Allah apa tidak? Rasa-rasanya kalau kami sama Ustaz lebih diterima amal kami, karena Ustaz masbuk tadi. Tahu tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau tahu diterima, ngapain berdoa? Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, wa tammim taqsirana, sempurnakanlah segala kekurangan kami. Tak ada yang tahu. Maka tak tahu itulah kita selalu berharap. Orang berharap kepada Allah seperti burung yang terbang dengan dua sayap. Pertama sayap khauf, takut. Yang kedua sayap roja, selalu berharap. Saya takut solat itu tak diterima, tapi saya tak putus asa, karena saya senantiasa berharap. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Tidak ada yang tahu siapa dapat solat usta. Tidak ada yang tahu siapa dapat satu titik doa makbul hari Jumat. Kenapa Allah tak kasih tahu? Supaya kita senantiasa berharap kepada Allah. Kira-kira apa efeknya kalau Allah kasih tahu? Selesai asar langsung masuk, diterima. Sombong, angkuh. Sengaja Allah buat begitu supaya kita senantiasa berharap. Kita senantiasa merasa diri kita kotor, hina, tidak beramal. Aku merasa solatku ini kurang ya Allah. Makanya begitu salam tadi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Mestinya kalau sudah tahu bukan begitu. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Alhamdulillah, sudah ada report. Tapi kita tidak bilang Alhamdulillah, Astaghfirullah. Mungkin tadi dalam solat itu aku lalai, mulutku mengatakan Allahu Akbar, tapi nanti aku mau pulang mampir ke mall SKA, nengok-nengok kerudung yang aku banyak silap, banyak lalai tadi ya Allah. Di saat itu aku katakan Rabbi firli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu'anni. 8 yang aku minta kepada engkau. Rabbi firli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu'anni. Tapi aku tak ingat entah kapan saja aku ngomong begitu. Ampunkan aku ya Allah. Astaghfirullah. Tapi tanda-tandanya ada. Apa tandanya? Ada perubahan pada sikap dan perilaku. Buah daripada ibadah, perubahan. Ibu itu dulu sebelum solat jilbabnya, tapi setelah solat alhamdulillah. Bapak itu dulu sebelum haji, setelah haji macam mana? Makin pelit, minta ampun. Kenapa orang Islam berkhitan?
Ikhtatana Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim berkhitan wa umruhu samanun, umurnya 80 tahun. Bil Qudum, dia berkhitan di satu kampung namanya Qudum. Qudum itu kampung di Suriah, negeri Syam. Disitulah dia berkhitan. Kenapa berkhitan? Sekarang orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Cina malu-malu kucing diam-diam pergi ke rumah sakit berkhitan. Apalagi sekarang khitan laser tak terlalu sakit, mudah, karena dia risih, ada najis di dalam, kotor, bau, busuk, belum lagi penyebab kanker macam-macam, kanker kulit, kanker macam-macam. Maka mereka diam-diam berkhitan. Jadi secara medis manfaatnya, juga secara agama. Yang pertama berkhitan Nabi Ibrahim, hadis riwayat Muslim, ada manfaat-manfaat kesehatan. Yang kedua karena kepatuhan kepada Allah. Kalau Allah sudah suruh potong, potong. Andai tak ada manfaatnya sama sekali pun kita tetap potong, karena kita sami'na wa ata'na. Kenapa Allah menciptakan matahari, bulan, planet, cacing, kepiting, kalajengking dan lain-lain? Kenapa? Pak Ustaz, kenapa Allah ciptakan babi? Kata jamaah ke saya, ini terlalu banyak, ini bisa diwakili oleh babi saja. Kenapa Allah ciptakan? Dia segan mau nulis, lalu cacing kepiting. Kenapa Allah ciptakan babi? Guru membuat soal multiple choice. Siapakah Presiden Amerika? A. Goh Chok Tong, B. Mahathir Muhammad, C. Jokowi, D. Obama, E. Nelson Mandela. Kenapa dibuatnya 6 A, B, C, D, E? Justru yang benar hanya satu. Lalu kalau begitu guru itu menyesatkan muridnya? Tidak. Saat itu dia sedang menguji muridnya. Dia sedang menguji, kira-kira muridku ini bisa tak membedakan antara gocok tong yang putih bersih dengan Obama yang hitam legam? Tahu tak dia membedakan ini? Begitu juga Allah ciptakan. Ini kuciptakan makhluk namanya kambing, lalu kuciptakan lagi namanya kucing, yang ini kuciptakan babi. Secara keturunan ini yang paling banyak anaknya, 13 sekali lahir. Yang ini hanya 2 ekor. Ini murah, bakso babi murah, sepatu kulit babi murah, karena banyak pertumbuhannya, populasinya, maka dia murah. Mana yang kau pilih? Ketika berhasil memilih dengan penuh kesadaran memilih babi, Arab. Makanya kajian kita tadi, Allah buat kita hidup untuk berjihad memilih. Kau pilih ini atau kau pilih ini. Berada pilihan di hadapanmu. Kami kasih kau akal sehat, kami kasih kau Quran. Sekarang kau pilih. Kau pilih kambing atau pilih babi? Kenapa Allah ciptakan cacing? Ada namanya Al-Jahiz, ulama, dia peneliti. Dia teliti makhluk yang tak punya mata, tidak punya tangan, tidak punya kaki, namanya cacing. Kalau ada bapak yang bisa membuktikan mata cacing, tunjukkan saya di mana matanya. Tapi Allah kasih dia kehidupan yang luar biasa. Dia tidak bisa melihat matahari, maka dia hidup di dalam tanah gelap, tak punya mata, tapi dia tetap bisa makan dan hidup, karena Allah berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi, segala makhluk yang bergerak di atas muka bumi, illa 'ala Allah rizquha, dijamin Allah rezekinya. Yang dimaksud dengan dabbah, kalau dia bergerak melata. Cacing menggerakkan perutnya, lalu dia bergerak, maka setiap dia bergerak dia dapat makan, dia hidup. Belum ada cacing yang mati karena kelaparan kalau dia tidak bergerak. Kalau dia bergerak, dia hidup. Dia menghindari dimangsa, maka dia masuk ke dalam. Kalau dia kita gali, kita muncul ke atas, dimakan ayam, mati dia. Tapi dia tetap bermanfaat buat makhluk lain. Oleh sebab itu, orang yang tidak menggunakan matanya, telinganya, tak menggunakan potensi dirinya, Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka lebih hina daripada binatang, bal hum adall, lebih hina daripada semua binatang. Untuk apa Allah buat ciptakan planet? Ini matahari. Lalu di samping matahari itu ada Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, semua berkeliling. La syamsu yanbaghi laha an tudrika
yudrikal qamar, matahari tak mungkin berjumpa dengan bulan. Walal lailu sabiqun nahar, malam tak mungkin mendahului siang. Wa kullum fi falaki yasbahun, semuanya bergeliling pada garis edarnya masing-masing. Seandainya matahari itu menjauh sedikit saja, kita membeku. Seandainya matahari itu mendekat sedikit saja, maka kita pula akan terbakar. Siapa yang mengatur itu? Dzalika taqdirul azizil alim. Itu pengaturan Allah yang sangat luar biasa. Ini matahari, ini bumi. Maka cahaya matahari langsung ke bumi. Tiba-tiba pada masa tertentu datang bulan di tengah, tertutup. Itulah yang kemarin tak nampak cahaya matahari. Ada yang sempurna, ada yang sebagian. Tertutup cahaya matahari, tak sampai ke bumi karena ada bulan di tengah. Dulu orang kafir bingung, kemana bulan? Sudah ditelan oleh serigala namanya skol. Karena skol sudah menelan, maka mesti dipukul piring kuat-kuat supaya serigala itu terkejut dan memuntahkan matahari lagi. Itulah kenapa saya tanya salah seorang kawan, itu di kampung kamu apa tradisi kalau gerhana? Semua mukul periuk belana, kata dia. Ternyata tradisi itu sama dengan yang ada di Viking. Di Cina juga begitu. Orang Cina memahami ketika matahari itu menghilang, itu karena ditelan oleh dewa katak. Mereka punya dewa katak yang besar. Nah, itulah patung dewa katak yang diletakkan di atas meja dekat tempat duit. Katak menelan duit, ada duit di lidahnya. Karena mereka percaya kepada katak. Dewa katak yang besar ini menelan matahari. Lalu dipukulkanlah segala ributan mercon-mercon supaya katak itu terkejut, dimuntahkannya lagi matahari. Agama Islam nampak dia bukan agama ilusi hayalan. Justru ketika terjadi gerhana tak ada pukul-memukul, kita berdoa kepada Allah dengan solat kusuf gerhana matahari. Bukan karena itu terjadi. Nabi mengatakan, inna syamsa wal qamar, matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Yang dilihat bukan mataharinya, tapi Allah yang mengaturnya. Kenapa tidak terjadi tabrakan? Wa kullum fi falaki yasbahun, semuanya berada di garis edarnya masing-masing. Ketika orang memahami itu, dia akan melihat, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.